Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting timnas di Jakarta. Kali ini kita bahas timnas Indonesia buat persiapan menjamu Tiongkok tanggal 5 Juni nanti di Gelora Bung Karno. Ini akan jadi pertandingan krusial, ya, karena jadi penentu langkah selanjutnya Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita makin dekat nih sama momen krusial. Pertandingan penentu buat lihat apakah Indonesia bisa tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia atau enggak. Jujur aja, ini bukan situasi yang biasa buat timnas. Maksudnya, dulu siapa sih yang nyangka Indonesia bakal ada di titik ini? Dulu kita sering banget cuma dianggap tim pelengkap, tim yang kalau main di level Asia ya udah pasti jadi bulan-bulanan. Tapi sekarang ceritanya beda. Garuda udah berubah. Tim ini tumbuh, berkembang, dan mulai bikin banyak negara mulai waspada. Ngomongin soal peluang lolos ke round 4, kecuali Jepang yang emang udah beda kasta, secara matematis Indonesia masih punya peluang yang sama kayak negara-negara lain di grup ini. Tapi sayangnya, kondisi skuad kita lagi gak ideal. Sandy Walsh cedera, Ragnar juga kena infeksi lutut. Terus Marcelino dan Martin Paes harus absen lawan Cina karena akumulasi kartu. Tapi ya namanya bola, selalu ada ruang buat kejutan. Dan Indonesia, sejauh ini, justru dikenal sebagai tim yang sering kasih kejutan. Apalagi sekarang udah ada tambahan pemain baru, staf baru, sampai masuknya Simon Tahamata sebagai Head of Scouting. Banyak media luar, bahkan kayak ESPN, udah mulai ngomongin soal topeng yang dipakai Indonesia. Maksudnya, tim ini benar-benar berubah dan susah banget ditebak. Sultan Al Saud, legenda Arab Saudi mantan bintang Al Hilal aja sampai bilang kalau Indonesia jadi tim paling misterius di round 3 ini. Taktiknya berubah-ubah, pemainnya dinamis, dan mereka main dengan semangat yang gak habis-habis. Ngomongin grup C, ini emang grup paling chaos. Jepang udah agak lepas, tapi sisanya dari posisi 2-6 jaraknya tipis banget. Indonesia sekarang di posisi 4 dengan 9 poin. Kalau bisa menang lawan Cina dan Bahrain kepleset lawan Arab, kita bisa amanin posisi 4. Bahkan kalau hoki maksimal dan semesta mendukung, bisa aja Garuda finish di posisi 2. Tapi ya realistisnya kita target aman di posisi 3 atau 4 buat lanjut ke babak selanjutnya. Yang jelas, jangan terlena. Persaingan di grup ini ketat banget. Kita gak boleh jumawa. Semua tim punya kualitas dan enggak ada lawan yang mudah. Tapi dengan semangat, susunan tim yang makin solid, dan taktik yang makin matang, peluang itu selalu ada. Lucunya, dari awal drawing grup C, kita tuh tim dengan ranking FIFA paling rendah, nomor 134. Tapi sekarang, market value tim kita justru salah satu yang tertinggi, bahkan lebih tinggi dari Cina dan Bahrain. Bayangin aja, tim yang dulu suka diremehkan sekarang punya pemain-pemain yang main di Serie A, Jupiler Pro League, Championship, MLS, dan musim depan ada yang main di Bundesliga. Bahkan ada juga yang pernah main di Liga Champions dan Europa League. Gokil kan? Lawan Cina nanti juga nggak bakal mudah. Tapi untungnya, mereka kehilangan striker andalan mereka, Wulei, karena cedera kambuhan. Sedangkan Indonesia, kita justru makin komplit meskipun ada beberapa nama yang absen. Nama-nama kayak Emil Audero, Kevin Dix, Dean James, Joey Pelupesi, sampai Stefano Lillipali dan Beckham Putra siap tempur. Beberapa dari mereka belum tampil waktu kita kalah di leg pertama, jadi ini bakal jadi kejutan baru buat Cina. Nah, sekarang tinggal nunggu siapa yang bakal masuk dalam daftar akhir 23 pemain. Marcelino dan Martin Paes udah pasti out lawan Cina. Sementara nama-nama kayak Stefano Lillipali, Beckham Putra, dan Reza Arya masih harus bersaing ketat buat dapetin tempat di daftar susunan pemain. Tapi apapun susunannya nanti, yang pasti pelatih kita udah nyiapin strategi baru yang pastinya bikin lawan susah nebak. Intinya sekarang, jangan kasih kendor.
Garuda udah bukan tim yang dulu. Kita beneran punya mimpi, dan kali ini kita ngejarnya serius. Dulu kita sering dianggap remeh, tapi sekarang udah waktunya nunjukin kalau kita layak diperhitungkan. Karena Garuda itu bukan buat jalan santai, apalagi nyerah sebelum tempur. Semoga semuanya dimudahkan. Semoga para pemain, pelatih, dan semua yang terlibat terus semangat dan diberi kekuatan. Buat kita semua, ayo dukung terus. Karena harapan itu gak pernah mati, dan Garuda enggak pernah berhenti. Terima kasih udah menonton. Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, bantu channel ini berkembang. Thank you banget buat support kalian semua. Dengan semangat dan kekuatan, kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu, satu tujuan. Membela merah putih, membela negara. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan kekuatan, kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Garuda di langit, kita di bumi. Semangat yang sama, tujuan yang satu. Kita akan menang